Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Sadiah dari kelas 12 MIA MA Asakina. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arus listrik searah. Nah, di sini kali ini kita ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian kuat arus listrik, yang kedua ada hambatan penghantar, yang ketiga ada jenis hambatan atau resistor, dan yang keempat ada hukum Ohm. Baik, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian kuat arus listrik. Listrik merupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya listrik, kamu akan sulit belajar saat malam hari. Berbagai aktivitas menjadi sulit dan mungkin sampai saat ini teknologi seperti handphone dan televisi belum ada. Sepenting itu listrik bagi kehidupan kita. Nah, arus listrik juga kekuatannya bervariasi loh. Ada yang lemah dengan satuan mikroampere hingga ada yang sangat kuat sampai berkilo-kilo ampere. Sebenarnya, apa sih kuat arus itu dan bagaimana cara perhitungannya? Kali ini aku bakal jelasin ke kalian, tentunya dimulai dengan memahami pengertiannya terlebih dahulu. Nah, perlu kamu ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik atau pergerakan elektron yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Umumnya, aliran arus listrik akan mengikuti arah muatan positif. Jadi, dari muatan positif itu menuju ke muatan negatif atau mengalir dari energi berpotensial tinggi ke titik berpotensial yang rendah. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar ya kalau arus listrik itu ada yang searah atau direct current, biasa disingkat DC, dan listrik bolak-balik atau alternating current disingkat AC. Nah, kali ini aku bakal bahas jenis arus DC atau direct current, yaitu arus listrik yang mengalir secara searah ini memiliki nilai dan arah yang tetap. Arus DC itu muatannya nggak besar loh. Biasanya arus ini akan disimpan dalam bentuk baterai. Teman-teman bisa menemukan contoh arus DC ini pada remote TV, jam dinding, dan handphone. Kelebihan dari arus ini adalah bisa diisi ulang, namun kekurangannya hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah. Rumus kuat arus yaitu I sama dengan Q per T, dengan I yaitu kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam satuan second. Selain itu, ada juga rumus lain yang menghubungkan antara kuat arus listrik dengan beda potensial, yaitu I sama dengan V per R, yaitu I dengan kuat arus listrik, R dengan hambatan listrik satuan ohm, dan V yaitu beda potensial listrik dengan satuan volt. Teman-teman juga harus tahu nih kalau rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Nah, kalau rangkaian seri adalah rangkaian di mana dua komponen berbagi simpul yang sama dan arus yang sama mengalir melaluinya. Lanjut, kita bakal bahas tentang hambatan penghantar. Nah, di hambatan penghantar ini atau biasanya hambatan penghantar ini dilambangkan dengan huruf R besar ya. Nah, di sini aku bakal bahas faktor-faktor apa aja sih yang menghambat suatu penghantar listrik. Oke. Yang kita ada empat yang menghambat aliran listrik, yaitu yang pertama ada suhu penghantar, yaitu semakin besar suhu pada kawat-kawat logam maka semakin besar hambatan listriknya. Yang kedua ada jenis dan bahan penghantar. Kawat aluminium itu kan berbeda nih sama kawat besi dan kawat tembaga. Jenis kawat merupakan besaran hambatan. Semakin besar hambatan jenis suatu kawat,
penghantar, maka akan semakin besar hambatan listriknya. Nah, yang ketiga ada panjang penghantar. Pada hambatan listrik, panjang jalan dianalogikan sebagai panjang kawat yang dilambangkan dengan L. Sehingga semakin panjang suatu kawat penghantar, maka akan semakin besar hambatan listriknya. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, luas penampang. Penghantar jika dianalogikan sebagai jalan, maka semakin luas jalan akan semakin kecil hambatannya. Semakin kecil hambatan lalu lintasnya. Hal tersebut akan berdampak pada semakin lancarnya lalu lintas. Nah, dengan menganalogikan hambatan lalu lintas dengan hambatan listrik, maka telah didapatkan 3 faktor yang mempengaruhi hambatan listrik pada kawat penghantar, yaitu hambatan jenis kawat penghantar biasa dilambangkan dengan Rho, dan panjang kawat penghantar dilambangkan dengan huruf L besar, dan luas penampang kawat penghantar biasa dilambangkan dengan huruf A besar. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa rumus dari hambatan listrik yaitu R sama dengan Rho kali L per A. Nah, abis kita bahas tentang faktor-faktor apa aja yang ngehambat suatu rangkaian listrik, kita bakal bahas jenis hambatan atau resistor. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga, ada jenis hambatan atau resistor. Nah, jenis hambatan itu terbagi menjadi 2, ada hambatan tetap dan ada hambatan variabel. Hambatan tetap itu biasa dilambangkan dengan huruf R besar. Yang dimaksud dengan hambatan tetap adalah nilainya yang tidak berubah, sedangkan hambatan variabel atau disebut juga dengan potensiometer adalah hambatan di mana nilainya yang berubah. Hambatan variabel biasa dilambangkan dengan huruf R besar dan V kecil. Teman-teman juga bisa lihat nih gambar di sebelah kiri bawah adalah lambang dari hambatan tetap, dan di gambar sebelah kanan atas adalah lambang dari hambatan variabel. Oke, teman-teman kan udah paham nih apa itu hambatan tetap dan hambatan variabel. Kita bakal lanjut ke subbab yang keempat, yaitu hukum Ohm. Nah, kita udah masuk ke subbab yang keempat, yaitu hukum Ohm. Jadi, hukum Ohm itu apa sih? Hukum Ohm adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatannya dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1872 melalui karyanya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Bunyi hukum Ohm itu sendiri yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, rumus hukum Ohm ada beberapa ya. Setelah teman-teman paham pengertian dari hukum Ohm, sekarang teman-teman pahami juga rumusnya ya. Berdasarkan bunyi hukum Ohm di poin sebelumnya, maka bisa dituliskan rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R, dengan V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, I yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Kalau teman-teman mau mencari tegangan listrik, teman-teman bisa gunakan rumus I kali R. Kalau ternyata teman-teman perlu mencari kuat arus listrik, maka teman-teman gunakan rumus I sama dengan V per R. Nah, kalau yang kalian cari adalah hambatan listriknya, maka gunakan rumus R sama dengan V per I. Intinya teman-teman perlu mengingat piramida itu aja ya, agar lebih mudah dalam menentukan rumus apa sih yang harus kalian pakai. Nah, segitu dulu materi tentang listrik yang aku bahas kali ini.
Semoga bermanfaat dan membuat teman-teman jadi makin ngerti tentang listrik ini ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Umi Latifatus Sadiah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.